Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara li nahjihi ila yaumiddin. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah la ilaha illa wa ilaihin nusyur. Amma ba'du. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama, mari kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat panjang umur, sehat walafiat. Nikmat kesempatan pagi ini kita sudah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Bahkan tadi diawali dengan sholat gerhana katanya. Soalnya saya nggak ikut, jadi katanya gitu. Iya Pak Selamat. Alhamdulillah sudah melaksanakan beberapa sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai bangun pagi sudah tahajud, ditambah dengan sholat gerhana, ditambah dengan sholat sunnah fajar, ditambah subuh berjamaah, ditambah pengajian. Insya Allah nggak usah dihitung-hitung Pak Selamat, sudah banyak Insya Allah. Walaupun ngantuk-ngantuk sekarang ini karena tadi sholat gerhananya jam 3:04 wis parah sejaman ini loh. 3:04, 4:04 subuh ya, 1 jam gitu. Ditambah dengan khutbah, walaupun mungkin ya yang nggak biasa jam segitu bangun itu lelah kepaksa-paksa, tapi insya Allah daripada kepaksa tapi diajak ke surga itu lebih baik. Kepaksa tapi ke surga itu enak gitu, daripada ikhlas tapi ke neraka gitu. Nyaman, nikmat gitu ya, tapi ke neraka. Dipaksa, lelah, ngantuk, tapi diajak ke surga, insya Allah baik-baik saja gitu. Semoga rangkaian ibadah kita dari mulai jam 3 tadi sampai hari ini sampai suruk nanti semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan juga saudara-saudara kita yang ada di Palestina ya, yang hari-hari ini gempurannya semakin dahsyat, sudah masuk wilayah Gaza, habiskan itu ya. Bahkan bantuan makan dan sebagainya pun juga tertahan, bahkan ditahankan itu. Jadi semakin mengkhawatirkan, bahkan sudah terakhir kemarin itu sudah mencapai 10 ribuan lebih yang syahid kan itu, termasuk anak-anak dan juga perempuan-perempuan kan itu. Artinya anak-anak perempuan itu kan nggak ikut-ikut perang kan itu ya. Jadi di sana dikatakan orang-orang tua, orang-orang bapak, perempuan, ibu-ibu dan juga anak-anak itu sebetulnya mereka nggak ikut-ikutan kan, tapi dalam kena kebiadabannya Israel sehingga nggak peduli siapapun. Padahal dalam aturan perang itu ya, yang tua, yang perempuan, yang anak-anak, ya itu jangan dibunuh kan itu. Itu bukan musuh kan itu. Jadi mereka nggak ikut perang kan itu. Tapi ya karena dibom dari atas pakai pesawat kan, jadi yang ada di dalam rumah semua kan itu menjadi syahid kan. Salawat ma'assalam semoga selalu tercurahkan pada qudwah hasanah kita
Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, tentunya kita semua sebagai umatnya selalu berupaya istiqomah mengikuti tuntunan dan ajarannya ila akhiril hayat. Kita masih membicarakan kaitannya dengan hari-hari yang mulia, hari-hari yang istimewa dari hari tanggal 8 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah, dari hari Tarwiyah sampai hari akhir Tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah. Bab at-takbir ayyama mina wa idza qada ila Arafah. Dalam hadis dikatakan wa kana Umaru radhiyallahu anhu yukabbiru fi qubbatihi bimina fayasma'u ahlul masjidi fayukabbiruna wa yukabbiru ahlul aswaq hatta tartajju mina takbiran. Wa kana ibnu Umar yukabbiru bimina tilkal ayyam khalfas salawati wa ala firashihi wa fi fustatihi wa majlisihi wa mamshatihi tilkal ayyam jami'an. Wa kanat Maimunah tukabbiru yauman nahr wa kunna nisaan yukabbirna khalfa Aban bin Utsman wa Umar bin Abdul Aziz layali tasyrik ma'ar rijal fil masjid. Jadi ini hadis-hadis menjelaskan kaitannya wazkurullah fi ayyamin ma'dudat. Jadi di hari-hari yang mulia dari mulai tanggal 8 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah itu adalah hari-hari yang penuh dengan takbir, dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Umar radhiyallahu anhu yukabbiru fi bimina. Jadi Umar bin Khattab bertakbir di dalam kemahnya, di dalam tendanya di Mina. Faisma'u ahlul masjid, maka didengar oleh penduduk masyarakat yang ada di masjid. Fayukabbiruna, maka mereka yang ada di masjid pun ikut takbiran. Wa yukabbiru ahlul aswaq, dan juga ikut bertakbir juga orang-orang yang di pasar. Hatta tartajju Mina takbiron, sehingga Mina pada tanggal 8 Dzulhijjah itu riuh gemuruh dengan takbir. Jadi mulai takbir itu kalau di Mina, kalau di Makkah dimulai dari hari tanggal 8 Dzulhijjah. Kalau kita mungkin di sini hari raya doang gitu ya. Kalau di sana sejak mulai tanggal 8 Dzulhijjah ketika mereka ada di Mina, baik yang ada di tendanya, yang ada di masjid, yang ada di pasar, yang ada di jalan, sehingga Mina mulai tanggal 8 itu sudah riuh, berkewuh, gemuruh dengan suara takbir kan itu. Jadi bersaut-sautan setiap tenda, setiap masjid, bahkan di jalanan, di pasar, semuanya bertakbir. Wa kana ibnu Umar yukabbiru bimina tilkal ayyam khalfas salawati wa ala firashihi wa fi fustatihi wa majlisihi wa mamshahu tilkal ayyam jami'an. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yukabbiru, bertakbir bimina tilkal ayyam, bertakbir di Mina sepanjang hari-hari itu. Jadi dari mulai tanggal 8 sampai tanggal 13 sekian hari itu Ibnu Umar selalu bertakbir. Wa khalfas salawat, tidak hanya ketika ada di tenda tapi juga setiap di akhir salat atau setelah ba'da salat, baik salat fardu ataupun salat sunnah, selalu Ibnu Umar bertakbir di belakang salat itu. Wa ala firasyi, bahkan juga di tempat tidurnya. Wa fi fustati, dan di kamarnya, di majlisnya, bahkan di jalannya, sepanjang hari-hari itu ada dimanapun selalu bertakbir, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Wa kanat Maimunah takbir yauman nahr, begitu juga ya Maimunah mulai takbirnya pada hari nahr. Wa kunna nisaan yukabbirna khalfa Aban bin Utsman wa Umar bin Abdul Aziz layali tasyrik ma'ar rijal fil masjid.
Begitu juga perempuan-perempuan bertakbir khalfa aban, di belakang aban, artinya aban yang mengimami, kemudian dijawabi oleh ibu-ibu. Wa khalfa Umar bin Abdul Aziz layali tasyrik, di hari-hari dan malam-malam tasyrik bersama laki-laki di masjid. Jadi kesimpulannya bahwa zikir pada Allah di hari-hari mulai tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari itu adalah ya penuh dengan zikrullah, terutama adalah membaca takbir kan itu. Kemudian di sini ada perbedaan antara apakah takbir itu dimulai dari hari Arafah atau hari Nahar, apa dari kapan kan itu. Di sini dalam beberapa hadis itu dijelaskan bahwa takbir ya bisa dimulai dari tanggal 8 atau sebut hari Tarwiyah, ada mengatakan tanggal 8, tanggal 9, ada mengatakan hari Nahar kan. Ada mengatakan apakah yang dibaca takbir atau talbiyah gitu ya. Jadi ada takbir, ada talbiyah kan itu. Jadi talbiyah itu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Itu apa yang dibaca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar kan itu. Dalam hadis ini dikatakan an Abi Bakar As-Saqafi qala sa'altu Anasan wa nahnu adiyani min Mina ila Arafat anit talbiyah kaifa kuntum tasna'un ma Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kana yulabbil mulabbi la yunkiru alai wa yukabbirul mukabbir fala yunkaru alai. Dari Muhammad bin Abi Bakar As-Saqafi qala sa'altu Anasan, kata Abu Bakar As-Saqafi, aku bertanya kepada Anas, wa nahnu ghadiyani min Mina ila Arafah, dan kami berangkat dari Mina menuju Arafah. Anit talbiyah, tentang talbiyah, apa yang dibaca ketika jamaah itu bergerak dari Mina menuju Arafah. Jadi kalau di hadis-hadis ini Pak Hilman, ya semua menunjukkan bahwa pergerakan jamaah haji itu adalah mulainya dari Mina baru ke Arafah. Ya. Tapi sebagian besar jamaah haji itu adalah dari Arafah ke Mina kan itu. Kalau di hadis-hadis ini ya hampir semua menunjukkan bahwa pergerakan jamaah haji itu adalah dari hotel ke Mina, dari Mina ke Arafah, dari Arafah baru ke Musdalifah dan ke Mina. Tapi yang banyak itu adalah dari hotel ke Arafah dulu kan itu. Di sini dikatakan ketika Muhammad bin Abi Bakar bertanya kepada Anas, wa nahnu ghadiyani, dan kami berangkat min Mina, dari Mina ila Arafah ke Arafah. Jadi bergeraknya dari Mina ke Arafah. Apa yang dibaca anit talbiyah, tentang talbiyah. Kaifa kuntum tasnaun, bagaimana kalian melakukannya? Apakah yang dibaca talbiyah, apa yang dibaca takbir di hari Arafah itu, di hari Arafah itu, ketika bergerak dari Mina menuju Arafah. Qala, Anas menjawab, kana yulabbi al-mulabbi la yunkaru alai. Anas menjelaskan bahwa sebagian jamaah ada yang yulabbi talbiyatan, ada yang bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. La yunkaru alai, tidak dipungkiri. Maksudnya Rasulullah SAW dan para sahabat diam. Yang baca talbiyah ada, wa yukabbirul mukabbiru fala yunkaru alaih, dan juga ada yang bertakbir dan tidak dipungkiri. Jadi di hari tanggal 9 pagi ketika jamaah haji bergerak dari Mina menuju Arafah, itu ada yang berjalan, berkendaraan dengan iringan talbiyah, ada yang berjalan menuju Mina, berkendara menuju Mina itu dengan iringan takbir. Dua-duanya, yang talbiyah, yang takbir,
tidak ada yang melarang. Jadi boleh talbiyah, boleh takbir, boleh dua-duanya. Jamaah mah tergantung bagaimana yang ngebimbing saja. Karena pasti ngikuti suara pembimbing. Begitu pembimbing talbiyah, ikut talbiyah. Pembimbing ikut baca takbir, ikut takbir. Yang jelas pergerakan dari Mina menuju Arafah itu tidak ngobrol, tidak diam. Itu harus selalu diiringi dengan zikrullah, berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya sepanjang perjalanan Mina ke Arafah. Lumayan belasan kilo dari Mina ke Arafah. Memang sunnahnya harus berjalan kaki, sunnahnya gitu. Dari Mina ke Arafah melewati Muzdalifah. Mina, Muzdalifah, Muzdalifah, Arafah. Itu sekitar belasan kilo berjalan dan full zikir pada Allah. Ada yang talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, ada yang bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sepanjang perjalanan Mina Arafah. Diharapkan sampai Arafah itu sudah waktu duha gitu ya. Jadi berangkat dari Mina habis sholat subuh, setelah sholat subuh berangkat, diharapkan sampai Arafah itu sudah waktu duha. Sebentar lagi masuk waktu duhur, baru pelaksanaan wukuf kan itu. Itu yang sunnahnya. Itu yang sunnahnya. Namun pemerintah tidak mengizinkan dan tidak memfasilitasi pergerakan jamaah haji dari Mina ke Arafah. Jadi dianjurkan oleh pemerintah itu dari hotel ke Arafah. Langsung pagi tanggal atau tanggal 8 sore itu jamaah diangkut ke Arafah kan itu. Sehingga tanggal 9 itu sudah ada di Arafah, bahkan malam 9 itu sudah ada di padang Arafah. Yang mau ke Mina tanggal 8 tidak difasilitasi, sehingga jamaah yang mau ngambil sunnah tarwiyah tanggal 8 ada di Arafah harus dengan biaya sendiri kan itu. Yang mau ke Mina di tanggal 8 biaya sendiri, dan di sana pun tidak disiapkan konsumsi, harus cari makan sendiri kan itu. Maka ya banyak yang ngambil sunnah di tanggal 8 itu berada di Mina. Baru pergerakan tanggal 9 pagi bergerak dari Mina ke Arafah dengan iringan talbiyah atau iringan takbir kan itu. Jadi sunnah kan itu. Mereka khawatir, takut kalau ngambil sunnah tanggal 8 itu berada di Mina kan itu. Khawatir kalau nanti tanggal 9 itu nggak sampai Arafah. Kenapa? Karena di Arafah itu adalah puncaknya ibadah haji. Kalau kita tanggal 9 pagi masih ada di Mina, khawatir perjalanan Mina Arafah itu jauh, khawatir tanggal 9 nggak nyampe Arafah. Sehingga pemerintah ngambilnya, pastikan semua jamaah haji malam 9 sudah ada di Arafah. Sehingga besok tanggal 9 semua sudah ada di padang Arafah untuk melaksanakan puncaknya ibadah haji. Padahal mah kalaupun tanggal 8 ada di Mina, 9 pagi itu sudah berangkat bergerak menuju Arafah, insya Allah keburu gitu. Tapi kalau semua jamaah haji tanggal 8 ada di Mina, Pak Hilman baru kesusul ya, ke Arafahnya nggak keburu. Kenapa? Karena pergerakan yang berjalan kaki dari Mina ke Arafah itu jalannya lambat. Kenapa? Saking padatnya jamaah. Kalau semua jamaah jutaan orang itu semua bergerak dari Mina ke Arafah tanggal 9 pagi, khawatir banyak yang nggak sampai Arafah tanggal 9 itu. Kenapa? Karena pergerakan yang berjalan kaki juga
lumayan, jalannya pelan, padat, jadi udah bisa ngebut. Yang naik bis sama, bis angkutan dari Mina ke Arafah itu juga padat, apalagi kalau semua jamaah haji tanggal 8 di Mina, tanggal 9 diangkut ke Arafah, bisa jadi orang nyampe Arafah. Maka pemerintah ngambil ya ketentuan agar jamaah haji malam 9 sudah berada di Mina, di Arafah, sehingga besok pagi untuk pelaksanaan wukufnya itu sudah yakin semua jamaah haji sudah ada di Arafah. Bahkan di pemondokan, di hotel-hotel itu disisir setiap kamar malam 9 itu semua digedor pintu kamarnya, khawatir masih ada jamaah yang masih tertidur di hotel kan, di pemondokannya. Yang sakit pun harus diangkut dibawa ke Arafah di malam 9 itu. Walaupun sebetulnya sebagian jamaah haji malam 8 itu sudah keluar hotel kan itu, tapi tidak ke Arafah, tapi ke Mina dalam rangka melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, yaitu tarwiyah kan itu, hanya sebagian kecil saja. Wa an Asim an Hafsah an Ummi Atiyah qalat kunna nu'maru an nukhraja yaumal id hatta nukhrijal bikra min jidriha min hidriha hatta yukhrijal khuyyad fa kunna khalfan nas fayukabbirna bi takbiri wa yad'una bi du'aihim yarjuna barakata dzalikal yaum wa tuhratihi. Dari Asim, dari Hafsah, dari Ummi Atiyah qalat, ia mengatakan kunna nu'maru, kami diperintah menggunakan fi'il majhul, kami diperintah. Jadi siapa yang merintah? Dirahasiakan. Kalau bahasanya kami diperintah, itu ada yang merintah sebetulnya tapi tidak sebut. Kalau amarona, Rasulullah memerintahkan kami, berarti jelas yang merintah Rasulullah. Kalau kami diperintah, jadi tidak menyebutkan siapa yang merintah. Ummi Atiyah dan juga Hafsah mengatakan kami diperintah. Yang jelas di sini dalam syarahnya bahwa yang merintah adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa perintahnya? An-nakhruja yaumal id, untuk keluar pada hari id, hatta nukhrijal bikra min hidriya, sampai harus mengeluarkan, mengajak keluar wanita-wanita, gadis-gadis min hidriya dari kamarnya, hatta nukhrijal khuyyad, dan juga harus kita mengajak keluar perempuan-perempuan yang sedang haid. Jadi di hari Idin Nahl itu, di hari raya itu adalah kita diperintah, ini ucapannya Ummi Atiyah dan Hafsah istri Rasulullah SAW, diperintahkan untuk mengajak keluar perempuan-perempuan yang masih gadis-gadis, diajak keluar, termasuk perempuan-perempuan yang sedang haid. Walaupun sebetulnya yang sedang haid gak ikutan sholat, tapi semuanya di hari Idul Fitri, Idul Adha, semua yang ada di rumah ya, yang dilarang keluar sedang haid, gadis-gadis nggak boleh keluar rumah kan, itu semuanya diperintahkan untuk diajak keluar. Fayakunna khalfan nas, maka mereka semua yang perempuan, yang gadis, yang sedang haid, khalfan nas, di bawah semua soft, paling ada di belakang. Fayukabbirna bitakbirihim, maka mereka ikut bertakbir dengan takbirnya semua jamaah. Jadi kalau di tempat-tempat lain ya takbiran itu ada yang imamin. Ya, di sini Pak Hilman begitu ya. Diimami pada dang takbirnya. Jadi di saf depan, sebagian saf depan takbiran, di belakang nanti takbiran setelah yang depan. Begitu. Jadi di sini perempuan-perempuan yang tua, yang muda, yang sedang haid, semua bertakbir setelah takbirnya yang depan. Jadi di depan takbir baru disambut yang di belakang secara bergantian kan itu. Jadi diimami kan itu. Ada di tempat lain yang
bersama-sama takbir, jadi nggak ada imamnya. Tapi kalau di tempat lain di hadis ini jelaskan ada imamnya, saf depan 1 2 3 saf itu takbiran, baru nanti di belakang menjawab dengan takbir lagi kan itu. Wa yad'una bidu'aihim, dan semua perempuan-perempuan itu berdoa dengan doanya semua jamaah. Yarjuna barakata dzalikal yaum wa dhuhrati, mereka mengharapkan keberkahan hari Id itu kan itu. Jadi tidak ada yang di rumah, semua harus diajak keluar ya, termasuk kaum wanita ya, termasuk anak-anak, semua diajak keluar, diajak mengikuti, menghadiri, menyaksikan sholat Id kan itu. Kenapa? Sehingga ikut bertakbiran, ikut berdoa, dan juga mengharapkan keberkahan di hari itu kan itu. Jadi semua biar mendapat berkah, berkahnya yaumul Id, hari raya. Jadi tinggalkan semua aktivitas kegiatan di rumah. Kadang-kadang bagi tugas bapak-bapaknya ke masjid, ke tempat sholat Id kan itu, sementara ibu di rumah sibuk mempersiapkan makan setelah sholat Id. Kalau di hari Idul Adha ya sarapannya, makannya setelah sholat. Jadi dibagi tugas, yang di rumah, yang haid nggak perlu ke tempat sholat Id, tapi di rumah menyiapkan. Sebetulnya tidak demikian, harus di hari itu ketika mau sholat Id semua diajak keluar. Anak-anak, perempuan-perempuan yang sedang haid pun harus ajak keluar, walaupun di sana nggak sholat. Ngapain? Ikut takbirannya, ikut aminnya, doanya, dan juga ikut mengharapkan keberkahan di hari-hari itu. Sehingga keberkahannya dibagi setiap orang yang menghadiri, menyaksikan, mengikuti sholat Id kan itu. Jadi kalau sebatas kita ya ikut lebaran tapi enggak takbiran, ya ikut lebaran tapi enggak ikut sholat Id kan itu, ikut lebaran tapi enggak menghadiri sholat Id kan itu namanya bukan lebaran gitu. Jadi lebaran itu memang identik dengan banyak zikir pada Allah, mengharapkan keberkahannya, sampai dikatakan dalam istilah bahasa Arab itu laisal Id bilubsil jadid wa innamal Id bikasratit takbir wat tahlil wat tahmid kan itu. Artinya apa? Lebaran itu bukan identik dengan pakaian baru gitu ya. Lebaran itu bukan dengan pakaian baru pun kapan saja bisa kan itu. Enggak hari lebaran, enggak hari Ramadan, enggak hari istimewa apapun pakai pakaian baru boleh-boleh aja kan itu. Nggak ada acara apapun berpakaian baru nggak masalah. Tapi lebaran itu adalah identik dengan takbir, tahlil, tahmid, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, itu lebaran kan itu. Kalau pakaian baru ya hari apapun bisa kan itu. Maka di hari lebaran itu diharapkan semua yang ada di rumah ajak ke tempat sholat Id. Dari mulai rumah sepanjang perjalanan menuju tempat sholat Id itu semuanya bertakbir kan itu. Sampai di tempat sholat Id pun juga sebelum sholat semuanya bertakbir. Jadi tanpa kecuali termasuk yang perempuan yang haid pun ajak menghadiri, menyaksikan sholat Id, ikut bertakbir, ikut berdoa dan mengharapkan keberkahan hari itu kan itu. Yang nggak berangkat ya khawatirnya kalau berbagi itu yang nggak hadir nggak kebagian gitu ya. Jadi kalau berbagi maka yang nggak hadir nggak kebagian gitu, kecuali bagi berkat ya. Kalau bagi berkat, oh Pak Hilman nggak ada, ambilin gitu. Bagi kalau di bahasa kita namanya diamili gitu, diambilin gitu ya. Diambilin yang nggak hadir kan itu, diingetin kan itu. Tapi dalam keberkahan dari Allah di hari Id itu
dibagikan kepada mereka yang hadir, yang ikut serta menyaksikan, menghadiri, mengikuti sholat id. Diawali dari berangkat dari rumah bertakbir, sepanjang jalan bertakbir, tempat sholat id sebelum sholat itu bertakbir, bukan dengan ngobrol kan itu. Masalahnya kadang-kadang dari rumah jalan ngobrol, di tempat sholat id sebelum sholat ngobrol kan itu. Akhirnya hanya sebatas ikut sholat id doang. Ketika khutbah id juga dikumandangkan, disampaikan juga, ya kadang-kadang ya ada yang dengerin, ada yang nggak dengerin kan itu. Dan tempat kaum wanita yang tua, yang muda, yang hid, semuanya ada di belakang laki-laki. Jadi tidak ada fitnah kan itu. Jadi berangkat bapak-bapak duluan, isi posisi sof paling depan, nanti ibu-ibu datang belakangan, isi posisi paling sof paling belakang kan itu. Berangkat bisa jadi yang berkeluarga, yang satu rumah berangkat bareng sekeluarga dengan takbir, tahmid, tahlil sepanjang jalan kan itu. Pulang pun demikian, selalu bertakbir kan itu, sehingga menjaga di hari itu dari fitnah. Sayang, bahasa Cilegoni eman, kalau di hari penuh berkah, penuh kebaikan ini kalau ternyata ada dosa kan itu, maka yang perempuan-perempuan duduk di belakang, sehingga soft laki-laki atau jamaah laki-laki nggak bisa melihat perempuan. Kenapa? Di hari Idul Fitri, di hari Lebaran itu ya mungkin pakaiannya baru-baru, pakaiannya bagus-bagus kan itu, mukenanya kedap-kedip kan itu, mukenanya bisa ketip kan itu, bisa ngetip kan itu. Jadi tetap sholatnya di belakang. Kalau jamaah laki-laki kan itu, berangkat pulangnya tetap juga menghindar dari pandangan-pandangan laki-laki. Tapi ya ada yang sengaja, yang bertujuan kenapa harus pakaian yang baru, yang begini, supaya ada yang ngelirik kan itu. Kalau tujuannya itu nggak ada yang melihat, itu rugi. Tujuan saya pakai baju baru, pakai sarung baru supaya ada orang yang mengatakan bagus, mengatakan baru. Wih, sarungnya baru. Ternyata nggak ada, rugi kan itu. Tapi kalau kita berangkat lillahi ta'ala, ada nggak ada yang ngatain sarung saya baru, baju saya baru, nggak masalah. Memang dianjurkan di hari Lebaran itu pakaiannya baru, wangi kan itu. Tapi nggak ada tujuan supaya tampil lebih awal, paling depan. Kenapa? Karena sarungnya baru kan itu. Ini dikatakan laisal id bilubsil jadid. Lebaran itu bukan dengan pakaian baru. Walakinnal id bikasratit takbir wa tahmid. Tapi lebaran itu dengan banyaknya takbir dan tahmid. Gitu. Jadi paling gemuruh takbir itu adalah di hari Lebaran. Di hari-hari biasa ya paling takbirnya ketika sholat, ketika azan. Tapi kalau hari Lebaran itu, kalau Idul Adha beberapa hari, dari mulai Arafah, hari Nahar, hari 3 hari Tasyrik, 5 hari itu bertakbir terus. Kalau Idul Fitri mulai dari malam Id ya, terbenam matahari tanggal 30 Ramadan ya, 30 Ramadan selesai puasa, baru habis maghrib terbenam matahari mulai takbiran. Sampai kapan? Sampai imam masuk sholat id. Begitu sudah dimulai sholat id, sudah selesai takbiran. Habis sholat id nggak ada lagi, habis sholat duhur nggak ada lagi, sudah hanya semalam doang. Semalam kita takbiran sampai kapan? Sampai dimulainya sholat id. Sebelum sholat id, sepanjang kita berjalan dan persiapan, kita bertakbiran. Sudah dimulai sholat id, selesai. Habis sholat id nggak ada lagi takbiran. Tapi di Idul Nahr, di Idul Adha, takbirannya 5 hari. Ya. Tidak hanya di masjid, tapi di rumah, di pasar, di jalan, di mana-mana
takbiran, dan tidak hanya pada waktu-waktu tertentu, tapi ba'da sholat wajib, ba'da sholat sunnah, kapanpun sepanjang 5 hari itu, dari mulai tanggal 9 Dzulhijjah, 10, 11, 12, 13 bertakbiran terus kan itu, walaupun tidak harus pakai pengeras suara gitu ya, nggak harus pakai pengeras suara ya, sambil duduk Allahu Akbar terus gitu. Ba'da sholat wajib, ba'da sholat sunnah, setelah apapun itu, selalu di 5 hari itu kita penuh dengan zikir pada Allah. Jadi mengamalkan ayat Allah, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Banyaklah berzikir kepada Allah pada hari-hari tertentu. 5 hari itu penuhi dengan zikir pada Allah kan itu. Kalau di yang sedang haji memang bisa ya, kenapa bareng-bareng takbiran kan itu, yang di tenda Mina, di tenda Arafah, yang ngobrol ada gitu ya, yang takbiran ada, yang tilawah ada. Padahal dia itu adalah hari penuh berkah, tentunya harus kita manfaatkan hari-hari itu untuk banyak berdoa. Kesempatannya waktu-waktu mustajab jamaah haji untuk berdoa itu adalah di 5 hari itu ya, atau mulai dari hari tarwiyah, dari mulai tanggal 8 di Mina, tanggal 9 di Arafah, tanggal 10 malamnya ada di Muzdalifah, 10 ada di Mina sampai tanggal 13, itu semuanya hari-hari mustajab. Titip doa kepada jamaah haji, tolong doakan di hari Arafah kan itu, atau di hari-hari Mina. Kalau di Arafah sehari, kalau di Mina berhari-hari, 10, 11, 12, 13, 4 hari itu ada di Mina. Bahkan yang tarwiyah tanggal 8 sudah di Mina, baru tanggal 9 di Arafah, tanggal 10 sampai tanggal 13 berada di Mina. Itu adalah hari-hari yang mustajab, hari-hari istimewa. Maka ada yang kembali dari Mina kembali ke hotel itu tanggal 12, sebetulnya Pak Hilman, sehari lagi kita harusnya masih ada di Mina sampai tanggal 13, tapi diajak pulang tanggal 12 kembali ke hotel, kembali ke Makkah, tidak apa-apa, tidak ada dosa. Tapi sebetulnya banget sehari lagi di sini. Kenapa? Waktu-waktu yang mustajab. Kalau sudah ditinggalkan Mina, sudah kembali ke hotel, hilang keistimewaannya. Tapi kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan, ya yang tua-tua mulai sakit, bahkan pada ngompol ning tenda gitu. Wis daripada di tenda itu banyak yang darurat gitu ya. Kalau ke kamar mandi ngantrinya lama panjang, kalau di kamar di tempat tenda juga sudah mengganggu yang lain kayak itu, sehingga ya harus pulang tanggal 12, namanya nafar awal gitu. Jadi coba tahun 2018 ya Pak, itu 2018 itu memang darurat. Kenapa? Di tenda itu ada yang sakit ya, ada yang sakit, bahkan ya buang air kecil besar itu nggak bisa keluar, di tenda aja, di depan lagi tidurnya, di depan. Jadi kalau kita sholat ngadepin yang sakit, bahkan yang sakit itu tidak hanya sakit ya kesakit, tapi BAB-nya, BAK-nya di situ. Nah kita sholat ngadepin orang yang sakit, ngadepin orang yang ya tidaknya sakit, ya BAB, bahkan di depan saja kita sholatin aja di situ. Kenapa? Ya kalau di Mina kita sholatnya emang di tenda kan itu, di tenda, kecuali dekat dengan masjid kan kebanyakan di tenda, tapi di depan ada yang sakit kan itu, ditaruh di belakang nggak mau kan itu. Jadi kadang-kadang kita ngambil pilihan, daripada kita sampai tanggal 13 masih di Mina sementara kondisinya sangat darurat, sudahlah sampai tanggal 12 aja, kurangi sehari. Tapi sebetulnya kalau mikir kenapa? Hari-hari itu adalah hari mustajab. Masih bisa kita subuh tanggal 13 itu habis subuh berdoa, tilawah, berzikir, doa terus kan itu
Setelah tilawah doa, habis sholat doa, habis berzikir doa. Kan itu kenapa? Di hari-hari yang mustajab. Walaupun sebetulnya tanah haram, tanah suci semuanya mustajab. Tapi ada waktu-waktu tertentu sudah di tanah haram, kemudian di tempat-tempat tertentu itu memang mendukung semuanya. Tempatnya tempat mustajab, waktunya waktu mustajab, kemudian kondisi orangnya sedang beribadah, itu sedang beribadah, sedang melaksanakan ibadah haji. Kemudian kalau tanah haram itu semuanya tanah mustajab kan itu, tapi ada waktu-waktu yang mustajab gitu. Kapan? Di hari-hari Arafah, setelah sholat 5 waktu, setelah azan. Tempat-tempat ada yang mustajab di mana? Di sekitar Ka'bah, bahkan sekitar Masjidil Haram juga. Tapi katanya setrumnya gitu ya, magnetnya lebih kuat kalau kita langsung di depan Ka'bah. Bisa jadi di sudut Hajar Aswad kalau kita minta urusan-urusan akhirat. Bisa jadi di sudut Rukun Yamani kalau kita minta urusan-urusan duniawi. Kan itu sekelilingnya, bisa di Hijr Ismail, bisa di Rukun Yaman. Itu adalah tempat-tempat yang mustajab. Kadang-kadang jamaah haji karena nggak ikut manasik, akhirnya wis yang penting lu haji be kono. Ya rame-ramenya di mana? Rame-ramenya di hotel baik. Jadi tahu Masjidil Haram itu 3 kali. Pertama datang tawaf, ya tawaf wajib, tawaf sa'i, selesai balik ke hotel. Wis balik maning masjid. Nanti balik maning masjid mau tawaf ifadah 2 kali. Balik mana nih hotel, wis nih hotel baik, ngobrol ngopi terus itu. Nanti balik lagi ke masjid mau tawaf wada. Sangat sayangkan itu. Bahkan banyak yang bikin musola di hotel. Musola jadi adzan ning hotel, sholat berjamaah ning hotel kan itu. Kalau jamaah saya tak usir semua kan itu. Gedor-gedor ngapain sholat di sini jauh-jauh dari Cilegon? Gitu, ongkosnya mahal, nunggunya lama, sampai sini sholatnya nih hotel kan itu. Padahal sholat di Masjidil Haram itu 1 rakaat bandingannya lebih baik daripada 100.000. Iki mending hotel. Ada yang berpendapat sama, sholat di hotel, sholat di Masjidil Haram pahalanya sama. Enggak sama. Hadisnya itu adalah sholat di Masjidil Haram, bukan sholat di hotel, bukan sholat di tanah haram, sholat di Masjidil Haram. Begitu hadisnya. Pahalanya lebih baik daripada 100.000 di masjid lain kan itu. Hadisnya di masjid bukan di hotel. Tapi ada yang berpendapat selama masih di tanah haram, di hotel pun sama pahalanya, di masjid tetangga hotel pun sama pahalanya. Enggak sama kan itu. Yang hadis itu adalah di Masjidil Haram. Jadi kadang-kadang ya kalau musim panas sekali memang masih terdekat saja. Tapi di hotel jangan kan itu. Di hotel jangan, walaupun ya yang di hotel hanya bagi orang-orang yang lansia, darurat. Kalau ke hotel, kalau ke masjid harus naik taksi, balik naik taksi, habis duitnya. Wis di hotel biasa latih. Di samping itu kalau jalan juga nggak bisa. Kalau keluar dari hotel hilang, apalagi sampai masjid, itu darurat. Udah nanti ke Masjidil Haramnya saat-saat tertentu saja. Kapan? Ketika wajib rukun baru datang ke Masjidil Haram. Kapan? Tawaf pertama, tawaf ifadah, tawaf wada, wis pun doang kan itu. Nggak kemana-mana kan itu. Terus sampai hotel itu dibikin musola. Waktunya masuk waktu adzan, sholat baris, mau lewat susah, banyak orang yang sholat di lorong-lorong hotel kan itu. Jadi kalau kadang-kadang kalau saya melihat, aduh sayang amat ya, kenapa sholat di hotel kan itu. Jadi memperbanyak, mengutamakan tempat-tempat yang mustajab. Mumpung kita selama 40 hari ini ada di tanah haram kan itu, maka gunakan waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Dikatakan semua tanah haram itu mustajab, iya, tapi ada tempat-tempat yang magnetnya
lebih kuat kan itu, maka kita samperin ke sana, bila perlu nginep supaya dapat posisi Hajar Aswad, dapat posisi Rukun Yamani, nginep tungguin. Kalau memang nunggu kapan selesainya, kapan kurangnya jamaah, nggak kurang-kurang gitu ya. Ditungguin semakin hari semakin padat kan itu. Kapan ada lowong kepengen megang Hajar Aswad, pengen menyentuh Ka'bah, ya sudah harus terpaksa tungguin 24 jam kayak itu, dekat-dekat dengan sekitar Ka'bah kan itu, bila perlu nginep di situ kan itu. Babus sholati ilal anzati baina yadil imamah yaumal aid. Hadis lain dikatakan an Ibnu Umar qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdu ilal musalla wal anazatu baina yadai tuhmalu wa tunsabu bil musalla baina yadai fa yusalli ilaiha. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdu ilal musalla, berangkat pergi menuju tempat sholat Id, wal anazatu baina yadai, dan beliau membawa tongkat. Bawa tongkat gitu. Tuhmalu, dibawa, tunsabu, dan ditancapkan di musalla, di mana? Baina yadaihi, di depannya, fayusalli ila, maka ia salat kan itu. Jadi ini kaitannya dengan sutroh. Karena salat Id itu bukan di masjid, adanya di lapangan, maka Rasulullah berangkat dari rumah itu membawa tongkat. Karena Rasulullah sudah yakin mau jadi imam kan itu. Jadi di rumah bawa tongkat kan itu ya. Kemudian sampai tempat sholat, tongkat itu ditancapkan di depan, dan Rasulullah sholat di depan atau di belakang tongkat itu. Kenapa itu namanya sutroh? Karena di lapangan biar enggak kelihatan semuanya, maka dikasih tongkat kan. Kalau kita bawa apa? Bawa sajadah. Gitu. Rasulullah SAW bawa tongkat, kalau kita bawa sajadah. Karena sholatnya di lapangan, maka masing-masing punya sutroh. Sutroh kita adalah sajadah, ini sudah menjadi sutroh. Nggak boleh orang injek lewat di sejadah. Kalau mau lewat, silakan samping sejadah, kanan atau kiri, atau depan sejadah, tapi jangan injek sejadahnya. Kenapa? Karena haram, tidak boleh melintas di depan orang sholat. Maka batas kita sajadah. Kalau kita sudah bersoft-soft, maka yang depan pakai sutro, atau kalau ada temboknya depan cukup tembok, yang belakang sutronya soft depan, soft berikutnya menjadi sutro kan itu. Tapi yang terpencil, yang misah, upayakan ada sajadah supaya nanti ketika orang mau lewat, anak-anak itu ya tidak melewati orang yang lagi sholat, mungkin lagi sholat sunnah, lagi sholat duha, lagi apa, maka jangan dilewati, melewat dari depan orang sholat. Sehingga Rasulullah SAW berangkat dari rumah sudah bawa tongkat kan itu, tancepin di depan, karena memang sholatnya di lapangan ya, sehingga tongkat itu dijadikan sebagai sutroh, sebagai pencegah orang nggak lewat dari depan sholat. Lewat dari depan sutro silahkan, di belakang sana, tapi jangan di depan kan itu. Sudah ada batas, ini batas wilayah kita sholat, maka jangan lewat dari sini. Kalau melewat samping kanan, samping kiri silahkan, supaya tidak mengganggu orang sholat. Walaupun sebetulnya yang lagi sholat, kalau ada yang lewat ngelihat pasti kan itu, walaupun dari samping, dari kanan kiri, tetap yang lagi sholat tahu yang lewat itu siapa kan itu, tapi tidak melewat dari depannya kan itu. Jamaah rahimakumullah, mungkin sampai hadis ini kita sampaikan, sampai hadis tentang Rasulullah berangkat ke tempat sholat Id itu dengan membawa tongkat untuk sutroh. Kalau kita membawa sajadah untuk sutroh, jadi sajadah kita masing-masing taruh di depan sebagai sutroh. Tapi kalau ada di saf depan, maka karena nggak mungkin ada yang lewat ya, apalagi kalau di masjid ada tembok, nggak mungkin udah lewat depan kan itu ya, sudah serta sutrohnya adalah tembok kan itu. Sutroh juga menjaga kita daripada bisikan-bisikan syaitan. Jadi kita sudah, tapi kalau depan itu ngiyayah semua kelihatan, maka berpikirnya banyak. Kelihatan itu dibaca, lihat ini dibaca, ini dibaca, ada jam bunyi dilirikkan itu.
Maka ketika sudah ada penghalang di depan, ya berarti kita sudah itu aja yang dipandang gitu. Jadi kalau itu nggak ada, maka dari kanan kiri semua dilihatin kan itu. Apalagi di soft 2, soft 3 dan seterusnya kan itu. Di depan banyak ada orang-orang yang di depan kita, jamaah di depan kita pakai bajunya loreng-loreng, pakai bajunya kotak-kotak. Masa sholat menghitung kotak kan itu? Hitung garisnya kan itu. Ada di depan sarungnya Wadimor kan itu. Dibaca, oh ini Wadimor, ini Atras. Sebetulnya itu setan yang mengarahkan. Tapi kita sempat juga ngelirik Wadimor. Oh kan itu. Sempat, tapi sebetulnya ngapain kan itu? Itu panah setan yang memanahkan kita supaya ngelirik itu. Maka sutra itu ya untuk kita menjaga daripada sholat kita kemudian menyebar kemana-mana, pikirnya gara-gara mata kan itu. Karena ya bagi orang-orang yang bercinta, yang anak-anak muda, dari mata turun hati. Setelah dilihat walaupun nggak ngomong, tapi ning hati ini sudah mulai kan itu. Mudah-mudahan ya hadis-hadis ini menjadikan tadzkirah, mengingatkan kita nanti ketika waktunya sholat hari raya, sholat lebaran, diupayakan ya kita penuh dengan takbir, tahlil, tahmid, penuh dengan zikrullah sepanjang dari rumah, sepanjang perjalanan, sepanjang duduk. Terus kita selalu bertakbir, zikir pada Allah, jangan lupa selalu kita berdoa. Kenapa? Hari-hari, waktu-waktu yang mustajab yang ada di tanah haram, dari mulai tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari itu ya adalah waktu-waktu istimewa. Ada yang 5 hari, kenapa? Karena berangkatnya malam 9, cuma 5 hari. Sudah berangkatnya malam 9, pulangnya tanggal 12, cuma 3 hari. Gitu ya, 9, 10, 11, 12, 4 hari kan dikasih kesempatannya kan. Tapi kita upayakan full 6 hari kita ada di tempat-tempat yang mustajab, karena memang kita mumpung lagi bisa berangkat ke tempat ini, mungkin seumur hidup cuma sekali, bahkan ada yang nggak sempat juga kan itu. Maka yang punya kesempatan seumur hidup hanya sekali, 6 hari itu manfaatkan sebaik-baiknya untuk kita berzikir pada Allah dan juga kita berdoa pada Allah. Itu saja kita ingin sampaikan. Mudah-mudahan bisa difahami dan menjadi tadzkirah untuk kita, dan insya Allah mudah-mudahan kita semua kapan waktunya bisa dipanggil Allah untuk bisa ziarah ke Baitullah dalam rangka melaksanakan ibadah haji agar bisa mendapatkan 6 hari istimewa itu. Kalau umroh di tempat istimewa saja 6 harinya nggak kebagian gitu. Jadi 6 hari itu adalah di hari-hari bulan Dzulhijjah tanggal 8 sampai tanggal 13 Dzulhijjah, hari terakhir tasyrik kan itu. Itu mungkin kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.